Perkenalkan, nama saya Septiani, nomor NIM 21031060038. Nama Siti Maratul Badriah, nomor NIM 21031060037. Perkenalkan, nama saya Santi Umahatul Husna, NIM 21031060039. Nama saya Citra Anisatun Nabila, NIM 21031060040. Kami di sini akan menjelaskan tentang tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Di dalam istilah perkembangan juga terdapat perkembangan dan pertumbuhan. Di dalam perkembangan lebih berorientasi kepada proses mental, sedangkan di dalam pertumbuhan lebih berorientasi kepada peningkatan ukuran dan struktur. Secara virtual, pertumbuhan dapat dilihat dari perubahan dimensinya, baik secara ukurannya seperti panjang, tinggi, ataupun volumenya. Sedangkan perkembangan bisa didefinisikan sebagai suatu proses pematangan majemuk yang berkaitan dengan aspek diferensiasi bentuk atau fungsi. Menurut Harlock, pada dasarnya proses perkembangan yaitu pertumbuhan atau suatu evolusi yang bersifat maju dan juga bersifat mundur atau involusi. Ini terjadi secara serentak dalam kehidupan manusia. Di dalam perkembangan anak usia dini juga terjadi proses pertumbuhan yang bersifat kemajuan dan kemunduran. Misalnya, anak-anak yang tumbuh gigi. Tetapi pada saat yang bersamaan, anak mengalami sakit akibat pertumbuhan gigi tersebut. Para ahli teori pengembangan sependapat bahwa masa anak usia dini merupakan the golden age atau masa keemasan, yang dimana masa ini hanya bisa dilakukan sekali dan tidak bisa diulang. Dengan semakin banyaknya dukungan dari hasil penelitian yang membuktikan bahwa perkembangan yang terjadi di masa awal tersebut cenderung permanen dan mempengaruhi sikap dan perilaku seorang anak sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul harus dipersiapkan sejak masa tersebut atau sejak pra-lahir, di mana karena pembentukan organ tubuh dan termasuk otak terjadi sejak 10 hingga 12 minggu setelah peristiwa pembuahan. Dalam pandangan mutakhir yang lazim di negara maju, istilah anak usia dini atau early childhood adalah anak yang berkisar antara 0 sampai 8 tahun. Beberapa ahli dalam bidang pendidikan dan psikologi memandang periode usia dini merupakan periode yang paling penting yang perlu mendapat penanganan sedini mungkin. Menurut Maria Montessori berpendapat bahwa usia 3 sampai 6 tahun merupakan periode yang sensitif atau masa peka pada anak, yaitu suatu periode di mana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang pada anak, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Masa-masa sensitivitas pada anak menurut Montessori mencakup sensitivitas terhadap keteraturan lingkungan, mengeksplorasi lingkungan dengan lidah, tangan, dan berjalan, sensitivitas terhadap objek-objek kecil dan detail, serta terhadap aspek-aspek sosial dalam kehidupan. Sedangkan menurut Erik H. Erikson berpendapat bahwa periode usia 4 sampai 6 tahun sebagai fase sense of entitative atau masa peka. Pada periode ini, anak harus didorong untuk mengembangkan prakarsa seperti kesenangan untuk mengajukan pertanyaan dari apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan. Jika anak tidak mendapat hambatan dari lingkungannya, maka anak akan mampu mengembangkan masa prakarsanya atau daya kreativitasnya dan hal-hal yang produktif dalam bidang yang disenanginya.
Adapun menurut Froebel berpendapat bahwa masa anak merupakan suatu fase yang sangat penting dan berharga dan merupakan masa pembentukan dalam periode kehidupan manusia atau a noble and malleable phase of human life. Masa anak merupakan fase yang sangat fundamental bagi pengembangan individu, karena pada fase inilah terjadi peluang yang sangat besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. Menurut Froebel, jika orang dewasa mampu menyediakan sebuah taman yang dirancang dengan sesuai potensi dan bawaan anak, maka anak bisa mengembangkan perkembangan itu secara wajar. Hasil-hasil studi dari bidang neurologi mengetengahkan antara lain bahwa perkembangan anak telah mencapai 50% ketika anak berusia 4 tahun, 80% ketika anak berusia 8 tahun, dan genap 100% ketika anak berusia 18 tahun. Menurut Bihler dan Snowman dalam buku Dia Haryanti tahun 1996, menekankan anak usia dini ini kepada anak usia 2, 5, sampai 6 tahun. Istilah anak dini di Indonesia ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Anak lahir membawa potensi dan berwujud fisik maupun non-fisik, seperti kolbun atau hati, akal, emosi, dan beragam kecerdasan yang lain. Proses perkembangan pada anak usia dini berjalan dengan pesat. Pemahaman perkembangan pada seorang anak pada dasarnya merupakan upaya untuk melihat dan memahami perubahan-perubahan yang sedang, telah, ataupun terus terjadi. Setiap anak manusia akan berkembang dari sejak bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa, dengan kondisi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa terasa, perlahan tapi pasti, perubahan ini terus terjadi ke arah yang lebih besar, lebih tinggi, lebih pintar, dan lebih dari segala sesuatunya dengan masa-masa sebelumnya. Perubahan-perubahan inilah yang disebut dengan perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, fase-fase pertumbuhan dan perkembangan memiliki pengertian yang sama, yakni keduanya mengalami perubahan. Tetapi secara istilah, pertumbuhan adalah perubahan-perubahan biologis, anatomis, dan fisiologis manusia. Sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan psikis dan motorik manusia. Berikut adalah beberapa fase pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Untuk yang pertama yaitu fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan memiliki beberapa fase, yaitu yang nomor pertama fase tengkurap. Fase tengkurap biasanya pada usia 3-4 bulan. Proses si kecil bertengkurap menunjukkan pertumbuhan leher si kecil sudah kuat. Untuk yang nomor 2 yaitu fase kemampuan duduk. Ketika usia 6 bulan, tulang leher dan punggung si kecil mulai kuat. Umumnya si kecil akan menunjukkan kemampuan untuk duduk sendiri. Terus yang nomor 3 yaitu fase kemampuan merangkang. Umumnya si kecil berjalan merangkang pada usia 9 bulan hingga 12 bulan. Pada usia 12 bulan, si kecil juga mulai berusaha bangun sendiri dan mencoba untuk beberapa langkah belajar berjalan. Namun si kecil belum siap berjalan tanpa dibantu. Untuk yang nomor 4, kemampuan berjalan. Pada usia 12 bulan ini, si kecil akan mulai belajar berjalan dengan cara dipegang kedua tangannya. Terus untuk fase perkembangan anak usia dini, yaitu yang nomor pertama, anak usia 0-2 tahun. Saat bayi umur 0-2 tahun, anak sudah memiliki kemampuan dan keterampilan dasar yang berupa keterampilan lokomotor, yaitu berguling, duduk, berdiri, merangkang, dan berjalan. Keterampilan memegang benda dan penginderaan yang berupa melihat, mencium,
mendengar, dan merasakan sentuhan. Untuk yang nomor 2, anak usia 2-3 tahun. Pada fase ini anak sudah mulai berjalan dan berlari. Anak juga senang memanjat, meloncat, menaiki sesuatu, dan lain sebagainya. Untuk yang nomor 3, anak usia 3-4 tahun. Pada fase ini anak masih mengalami motorik, sosial pada untuk berpikir, fantasi maupun kemampuan mengatasi frustasi. Untuk yang terakhir yaitu anak usia 4-6 tahun. Ciri yang menonjol pada anak usia ini yaitu anak mempunyai sifat berpetualang yang kuat. Anak juga banyak memperhatikan, membicarakan atau bertanya tentang apa yang sempat ia lihat di depannya. Metode-metode yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak. 1. Metode bermain. Metode bermain dapat memicu kreativitas anak. Maksudnya, anak akan menjadi aktif dan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikiran. Yang kedua, metode bercerita. Metode bercerita menurut Imam Musbin adalah mengenalkan ekspresi kepada anak. Contohnya, lucu, gembira, kesal, marah. Yang menurut Muslihatun, metode bercerita adalah pengamalan belajar dengan bercerita menggunakan lisan. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran dengan memperagakan benda, kejadian, aturan dalam urutan tertentu baik secara langsung maupun menggunakan alat peraga. Yang keempat, metode mendongeng. Metode mendongeng dapat mengembangkan daya pikir dan imajinasi anak, kemampuan bicara, serta daya sosialisasi, menimbulkan kedekatan emosional antara anak dan pendidik. Jenis-jenis dongeng yang baik untuk anak usia dini adalah dongeng pendidikan, dongeng tradisional, fabel. Yang kelima, metode keteladanan. Karena adanya metode keteladanan akan mempengaruhi individu pada kebiasaan, tingkah laku, dan sikap. Sekian. Hal-hal positif dan negatif yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak usia dini. Yang pertama, hal-hal positif. 1. Memberikan nutrisi yang mencukupi, yaitu dengan membiasakan anak untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, terutama makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan mineral. Dan jangan lupa juga sertakan makanan yang kaya akan kalsium dan zat besi. Yang kedua, ajak anak untuk beraktivitas bersama di bawah sinar matahari, yaitu tumbuh kembang anak juga berpengaruh dengan aktivitasnya sebagai anak-anak. Lebih banyak aktivitas membuat tumbuh kembang anak lebih cepat karena banyak melakukan dan mempelajari banyak hal yang di luar kebiasaan di dalam rumah. Yang ketiga, menerapkan pola tidur yang baik, yaitu menerapkan pola tidur yang baik pada anak biasanya menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan pertumbuhan anak, karena tidur yang cukup akan meningkatkan produksi hormon pertumbuhan. Waktu tidur yang dibutuhkan anak adalah selama 8 hingga 10 jam. Yang keempat, perbanyak olahraga. Olahraga merupakan salah satu latihan fisik terbaik yang memiliki segudang manfaat positif untuk pertumbuhan anak. Manfaat yang didapatkan dari rutinnya berolahraga antara lain membantu si kecil memiliki jantung dan paru-paru yang kuat dan sehat, membentuk tulang yang kuat, dan menjaga berat badan anak. Yang kedua, hal-hal negatif, yaitu 1. Faktor genetik atau keturunan, yaitu orang tua dapat menurunkan gen ke anak, termasuk ciri fisik, kecerdasan atau bakat, hingga kondisi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang kedua, lingkungan eksternal berperan penting dalam membentuk karakter dan juga perkembangan psikologis anak, mulai dari lingkungan sekolah, tempat tinggal, teman bermain, hingga pengasuh anak. Mereka yang cenderung memberikan dampak negatif akan membuat anak menjadi kurang bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, nutrisi. Tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan. Pola makan seimbang yang kaya vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak sangat penting untuk perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.